Intro dulu. Seluruh kota merupakan tempat bermain hati, suasananya senang sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini ada servisan masuk HP Poco lagi. Jadi ini Poco X5 Pro apa enggak ya? Siapa yang Pro, siapa yang enggak ya? Ya intinya X5 lah. Jadi kondisinya HP ini mati total. Nah, bilang pemilik, HP ini tuh sebetulnya awalnya normal ya, tapi setelah dibuat game lalu digunakan, tiba-tiba mati total. Oke, untuk mengetahui kita coba cas ya, lihat konsumsi arusnya bagaimana. Saat saya coba cas itu hanya 0,1 ampere ya, seperti ini ya. Jadi ini tuh biasanya ciri-ciri kondisi RAM ataupun CPU bermasalah. Nah, ini penyakit nih HP-HP yang model-model sekarang nih. Apakah ini jadi penerus HP Poco X3 Pro yang menjadi atau dinobatkan HP Raja Matot? I don't know ya, kita nggak tahu. Oke lah, kita langsung bongkar HP-nya. Ya. Buruh pabrik jadi teknisi, nekat tanpa ragu isi hati, belajar dan pantang berhenti demi sesuap nasi. Modal nekat penuh tekad, perjuangan penuh syarat, meraih mimpi tak berkarat, semangat tak pernah singkat. Teknisi Deso tanpa ragu, cita-cita tinggi melebihi awan biru. Dengan hati penuh haru, mimpi besar terus diseru. Oke teman-teman, ini sudah kita bongkar HP-nya. Dan ini terlihat jelas ya, kondisi HP-nya masih mening-mening. Jadi penutup kaleng juga masih komplit, tidak ada indikasi masuk air. Ya pokoknya HP ini itu mati total disebabkan penggunaan. Oke, kita akan coba pastiin dulu di baterainya ya, kira-kira ada isi enggak. Nah ini baterainya tuh 3,4 ya. Ini sebetulnya baterai yang sudah dikategorikan normal ya saat dicas, tapi kan tidak respon. Oke, untuk maksimalkan supaya lebih valid, kita coba injek baterai dulu, supaya setelah kita coba suntik atau injek, lalu kita coba lagi konsumsi arus saat dicas. Nah ini saya menggunakan alat ya, alat yang namanya aktivator baterai. Nah ini buat teman-teman yang belum punya, wajib ya punya ini buat nembak baterai di saat kita itu mau perbaiki baterainya ataupun HP yang rusak ya. Oke, kita biarkan dulu. Dan ini dia sambil jalan ya. Ya, ini sudah kurang lebih 15-an menit ya, cukup ya. Itu sudah ngisi ya, kategori ngisi. Dan kita coba lagi dengan smart USB. Kita coba cas konsumsi arusnya apakah berubah ya. Kalau sebelumnya kan hanya 0,1 ya. Dan kita cas, perhatiin konsumsi arusnya ternyata sama saja
Podo wae. Wah, ini sih kecurigaan saya mengarah ke bagian RAM dan CPU-nya. Oke, fix ya. Jadi HP ini tuh mati total. Ya, kita langsung saja. Jadi untuk HP ini pun sebelumnya saya coba colok ke komputer itu nggak detect Qualcomm ya. Kalaupun tadinya detect Qualcomm, itu saya coba flash tapi nggak detect. Karena biasanya 0,1 itu kan bisa detect Qualcomm dan juga enggak ya. Ya, saya coba pastiin mesin konslet atau enggak. Nah, ini normalnya dia jarum bergerak. Kalau dibalik nggak boleh bergerak. Aman ya, tidak ada konslet mesin itu. Nah, ini artinya tidak ada yang konslet. Jadi ya kita langsung ke bagian RAM CPU-nya. Kita akan lihat gimana bentuknya. Apakah sama dengan Poco X3 Pro? Karena ini kan penerusnya ya, Poco X5 Pro. Ini saya nggak tahu yang Pro atau yang enggak ya, karena di nota nggak jelas juga. Oke, ini kita angkat saja dan kita akan lihat ya, beliau ini menggunakan chipset apa. Tapi setahu saya Poco ini rata-rata Qualcomm ya chipsetnya. Wow, ini terlihat masih rapi dan ya masih mening-mening lah. Jadi penutup kaleng masih utuh. Nah, ini ya mudah-mudahan menggunakan SM sama dengan Poco X3 Pro ya. Jadi setidaknya bisa langsung dieksekusi. Karena Poco ini memang apa ya? Ya seharusnya ini penyempurna ya. Setelah X3 Pro sering kejadian matot. Ini pun juga sama. Nggak digunakan jatuh, nggak masuk air, hanya digunakan main game mati. Ya mungkin lagi apes ya. Ya, ini dibalik untuk solasi ini itu ada beberapa IC. Kita akan intip ya, di mana IC RAM CPU-nya. Ya, ini dia. Ada kotak kecil, nggak kecil sih, gede ya lumayan. Yang pink sama yang putih ya. Ada dua thermal pad. Ini saya buka yang pink dulu. Ini saya melihat ada tulisan Qualcomm ya. Nah, jadi begini teman-teman. Ini ternyata chipsetnya Qualcomm SM6375. Dan ini sudah saya coba rehot, tapi masih tetap. Dan perlu diketahui ya, dan ternyata faktanya X5 itu RAM-nya tidak double deck, tidak numpuk dengan CPU. Ini CPU sendiri ya. Nah, ini yang warna pink tadi thermal pad-nya itu CPU chipset Qualcomm lah. Yang putih ini RAM-nya. Ini CPU, ini RAM-nya. Beda ya, terpisah ya. Wow, keren sih sebetulnya penyempurnaan dari X3 Pro. Tidak double deck lagi. Nah, yang ini UFS. Tapi faktanya ya HP masih tetap juga rusak. Padahal nggak masuk air, nggak jatuh. Ya nggak tahu ya, ini kan cerita pemilik ya. Ya berhubung chipsetnya SM berapa itu saya nggak punya ya, plat untuk cetak kakinya. Ini saya coba kasih contoh SM6375. Ini kalau kita ganti seharga 276.000. Ini kalau ganti CPU ya. Namun saya mengarah ini bagian RAM-nya sih kemungkinan ya. Next saya akan coba langsung rebal RAM-nya. Kalau masih tetap ya rebal CPU-nya.
Cuman saya sampaikan sama pemilik, saya belum punya cetak kakinya untuk di SM berapa tadi, 637 berapa ya, itu saya nggak ada. Saya adanya SM 8150 yang SM 8152 apa berapa itu, tapi yang ini saya nggak punya ya, jadi saya mesti nyari dulu buat cetak kakinya. Nanti next time saya akan rebal RAM-nya dulu. Setelah rebal RAM dipasang, dia masih tetap, terus rebal CPU-nya. Kalau masih tetap, direbal lagi. Jadi biasanya rebal itu enggak cukup sekali, kadang 2 kali, bahkan 3 kali. Kalau masih tetap sama aja UFS-nya. Nah, itulah perjalanan rebal itu tidak semudah ya. Jadi makanya proses perbaikan untuk kasus RAM CPU plus UFS itu lumayan. Belum lagi saat kita itu berusaha untuk maksimalkan, itu nggak cukup sekali rebal, bisa 2, 3, bahkan 4 kali ya. Oke, semoga bisa menjadikan informasi, dan terima kasih atas supportnya selama ini ya. Tetap semangat, next time kita lanjut. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.